atau pegawai TU yang terdata di Dapodik, Mas, gitu. Yang bersangkutan apakah harus melamar P3K teknis atau guru atau seperti apa? Jadwal P3K kapan ya ini ya? Terkait optimalisasi, Mas Anggi, izin. Optimalisasi untuk guru. Jadi puskesmas, misalnya dia melamar di puskesmas A, tapi setelah optimalisasi dapatnya di puskesmas B gitu. Kan by system ya. Iya, itu nanti Optimalisasi. secara otomatis kita berdasarkan sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ini sama untuk optimalisasi. Kalau untuk instansi daerah tidak ada perubahan ya, itu masih sama. Jadi kita tetap melihat dulu prioritas dulu untuk mengisi formasi kosong. Jadi lihat dulu masih ada nggak peramah prioritas. Kalau peramah prioritas sudah habis, baru kita lanjut ke peramah prioritas berikutnya. Itu nanti kalau penempatannya ya sesuai dengan formasi kosong tersebut. Jadi tidak melihat asal dari yang dilamar gitu. Karena yang dilamar kan udah ada pemenangnya istilahnya. Seperti itu ya. Ya, cuma tadi katanya masalahnya adalah protes ya, direkturnya atau apanya tuh? Coba bisa diulangi kan? Nah, berarti kan tidak bisa itu juga ya, maksudnya tidak bisa protes juga karena posisinya kan di tempat yang bersangkutan lamar itu sudah ada pemenangnya. Makanya tadi ya kami berniat untuk membuka saja, jadi biar terlihat siapa aja yang sudah melamar gitu, siapa aja yang sudah melamar untuk di unit tersebut, nanti bisa ketahuan siapa yang pemenangnya. Nah, ketika optimalisasi itu berarti kan mengisi formasi yang kosong-kosong. Seperti itu ini ya. Terlihat semua usulan yang telah kita usulkan. Ya, terima kasih. Apakah cukup jelas, Ibu Vera, izin? Ya, izin Mas, yang kita butuh itu sebenarnya terkait optimalisasi adalah berupa surat atau pemberitahuan dari BKN ke kita, bahwasannya memang ada optimalisasi gitu. Ya. Karena Izin Ibu, nanti optimalisasi itu sekalian dengan pengolahan Bu. Sama itu dia. Nah itu dia, maksudnya Mas Anggi, direktur rumah sakitnya tuh nggak terima, dia nggak bisa dikasih tahu keterangannya bahwasannya itu memang by system gitu. Kita sudah berusaha bilang itu by system gitu kan. Cuma dia Harusnya ada di Capman-nya kan ada Bu. Udah ada. Di Capman udah ada Bu. Oh iya, siap. Oke, makasih Mas. Makasih Pak Indana. Ya, terima kasih Ibu. Ya, izin. Ibu mungkin melengkapi ya. Jadi untuk yang nakes ini sudah ada di Capman 349. Lalu juga yang untuk YF Guru, izin Ibu mungkin bisa menginformasikan bahwa di Diktum ke-7 di 348 tahun 2024 menjelaskan bahwa memang pelamar seleksi JF Guru pada instansi daerah tahun 2024 itu wajib memiliki kualifikasi pendidikan atau jenjang paling rendah yaitu sarjana atau diploma 4 gitu. Jadi itu merujuk surat edaran dari Dirjen GTK ya. Nomor 1311 garis miring B.B1 garis miring HK.04.01 garis miring 2024 tanggal 18 Maret 2024 gitu. Mungkin izin itu. Ya, izin mungkin lanjut masuk kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari bagian Indonesia Timur. Teman-teman dari Kabupaten Mapi. Silakan. BKPSDM dari Kabupaten Mapi. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Izin. Silakan, Ibu atau Bapak. Ya, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait tenaga guru dan tenaga kesehatan yang bekerja sebagai honorer tapi bukan dengan SK kepala daerah. Artinya mereka menggunakan SK kepala sekolah atau kepala puskesmas sebagai dasar untuk bekerja. Apakah mereka juga diperbolehkan untuk ikut? Karena nama mereka sudah termasuk dalam kalau guru sudah termasuk di Dapodik. Seperti itu. Terus yang kedua, terkait tenaga kependidikan. Tenaga TU sekolah dan lain-lain yang namanya juga terdata di Dapodik. Kira-kira mereka ini masuk di formasi yang mana, Pak? Apakah masuk di formasi guru atau teknis? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin izin Mas Anggi atau Mbak Indah bisa membantu.
menjawab pertanyaannya. Izin Mas Anggi. Ini terkait ini ya, tadi kan kami sudah sampaikan juga bahwa formasi ini nanti Bapak Ibu surat keterangan dilengkapi dengan surat keterangan bekerja ya. Surat keterangan bekerja. Nah, surat keterangan bekerja itu nanti Bapak Ibu yang menetapkan apakah harus boleh di minimal kan kalau di Permenpan ini di Kemenpan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Nah, pertanyaannya kalau misalnya instansi menentukan minimal ditandatangani oleh JPT Pratama itu misalnya, itu silakan, itu aturan di instansi. Seleksi administrasi berdasarkan aturan instansi. Seperti itu. Karena di Kemenpan-nya hanya mengatur minimal ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Seperti itu. Yang penting datanya valid, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu, Nindana mau nambahin atau teman-teman yang lain dari PPS IASN? Ya izin Mas, mungkin satu lagi Mas, pertanyaan terkait yang mungkin petugas atau pegawai TU yang terdata di Dapodik Mas gitu. Yang bersangkutan apakah harus melamar P3K teknis atau guru atau seperti apa gitu. Ya, kalau P3K guru kan udah jelas ya, itu untuk JF guru ya, JF guru. Nah, kalau misalnya ada P3K ada non ASN, TU misalnya teknisnya, Tenkes ya berarti Tendik atau TU itu masuknya ya P3K teknis ya, bukan guru gitu, bukan guru seperti itu. Ya siap, terima kasih. Apakah jelas izin Pak Yermi? Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Ya siap, terima kasih Pak Yermi. Mungkin izin Bapak Ibu karena sudah hampir jam 10 ya, dan juga teman-teman di Indonesia Timur sudah hampir jam 12. Mungkin satu pertanyaan terakhir kita tutup dari BKD DKI Jakarta, izin Bapak Fahmi Bayu. Oke, terima kasih. Berarti pertanyaan terakhir ini. Iya, Mas. Terima kasih Mas Anggi, Mbak Indana. Ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, kapan bisa melakukan sinkroformasi? Terus yang kedua, ini terkait dengan teknis bagi pelamar sih XTHK2 ini. Jika mereka terdata dalam database BKN, apakah di user SSC ASN ini mereka ketika menginput NIK, apakah otomatis kode pendataan K2-nya muncul atau mereka harus mengetik manual? Nah, ini kan ada hubungannya nanti ke akun kita sebagai instansi verifikasi ketika bisa melihat kode mereka untuk rekapitulasi data agar lebih mudah gitu Mbak Indana. Yang ketiga, jadwal P3K kapan ya ini ya? Jadwal pengadaannya. Terus yang keempat ada Mbak Dini nih. Mbak Indana, satu lagi yang keempat terkait dengan kan kebijakan tenaga non ASN. Misalnya kita untuk yang teknis. Jadi kan memang jumlah formasi kita itu lebih sedikit daripada jumlah tenaga non ASN secara keseluruhan. Jadi kan kalau misalnya di pengumum di ketentuan bahwa itu adalah semua tenaga non ASN yang memang minimal bekerja 2 tahun atau 4 semester gitu ya kalau untuk yang guru. Nah, kita bolehkah melimitasi, karena kalau di bahasa ketentuan itu kan dia dan atau. Jadi bisa kalau misalnya kita hanya menyelesaikan THK2 plus yang terdata dalam BKN aja, jadi pengumuman kita hanya 2 nomenklatur itu, tidak menyatakan tenaga non ASN yang minimal 2 tahun bekerja, itu apakah boleh atau memang di pengumuman itu wajib diumumkan secara keseluruhan sama persis seperti ketentuan yang diatur di dalam Kemenpan atau Permenpan. Udah, itu cukup Mbak, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan izin Mbak Indana atau Mas Anggi. Ya, yang sistem dulu ya, terkait sinkroformasi di production sekarang belum bisa dicoba ya, jadi masih proses pengaliran data dulu dari SISN ke SSCSN. Nanti kalau sudah bisa, biasanya itu kan di menu sinkronnya kelihatan ya, belum final di SISN kalau nggak salah tulisannya. Untuk aliran datanya nanti kalau notif tersebut sudah hilang, berarti sudah bisa dicoba untuk proses sinkronnya. Atau nanti kami juga infokan lagi melalui kantor regional. Kemudian untuk K2 tadi kayak biasa sih, input dulu nomor registrasi THK2-nya, baru nanti kita
cek nih sama data THK2-nya beneran terdata atau enggak. Jadi nggak by system by NIK aja, karena kadang nggak ada NIK-nya kan, atau udah nggak valid datanya gitu yang K2 itu. Jadi harus tetap menginputkan nomor THK2 dulu. Terus tadi ya yang ketiga, jika hanya ingin membuka pendaftaran itu untuk THK2 dan non-ASN terdata saja, apakah diperbolehkan atau enggak? Mungkin Mas Anggi bisa jawab yang ini. Izin, Mas Anggi. Ya gimana? Sorry. Gimana? Jadi Mas, kalau misalnya nih dari Pemprov DKJ ya, Jakarta, hanya mau membuka pendaftaran itu untuk THK2 dan non-ASN yang terdata saja gitu. Apakah diperkenankan atau tidak? Ya itu kembali lagi itu kewenangan instansi ya. Jadi silakan aja kalau memang mempersiapkan. Silakan aja. Berarti nanti di state di pengumumannya ya? Iya, di state di pengumuman agar terinfokan para calon-calon pelamarnya. Itu ya. Mungkin itu ada lagi. Ada lagi kah tadi yang belum terjawab? Izin, Dari teman-teman Jakarta? dari Jakarta, Mas Fahmi, apakah Sudah? sudah? Sudah cukup. Jadwal itu P3K belum ada ya, Mbak? Belum, untuk jadwal nanti menunggu, Mas. Jadwal Nanti masih menunggu ya, nanti kami info. Ya, baik. Semoga bulan depan maunya. Siap. Ya, izin Bapak Ibu, sebagai penutup, izin kita akhiri untuk bimbingan teknis pada pagi hari ini kepada Ibu Jumiati selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN. Mungkin izin bisa memberikan kata-kata penutup untuk para peserta dari bimbingan teknik pada pagi hari ini. Izin kepada Ibu Jumiati. Mas Rahman, terima kasih teman-teman semua dari BKD, BKPSDM, BKPP ataupun unit pengelola kepegawaian lainnya. Terima kasih sekali lagi atas diskusinya. Topiknya memang menarik, di sisi lain juga perlu tentunya kepastian ya buat teman-teman. Namun demikian kita masih menunggu proses dari Kemenpan juga untuk kemudian nanti kepastiannya akan segera diumumkan kapan dimulai pendaftarannya, untuk kemudian juga kapan mulai tahapan-tahapan lainnya. Nah, harapannya apapun itu nanti tentunya kita tetap harus melaksanakan, tetap harus menjalankan. The show must go on, dan itu tentunya harus kita kawal dengan sebaik-baiknya supaya memang apa yang menjadi amanah tujuan dari pelaksanaan seleksi tahun ini bisa kita penuhi, kita capai. Yang menurut kita semulanya awalnya adalah mission impossible, maka dengan berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi, maka misinya menjadi sangat mungkin dan untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak teman-teman, nanti juga bisa berkoordinasi, berkonsultasi juga dengan teman-teman di Karek maupun dengan kami. Namun demikian tentunya kita harus yang terpenting adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya ketika memang sudah ditentukan waktunya kita sudah siap dan juga tentunya sudah kita dapat jalankan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari perkataan atau hal-hal berkaitan dengan tindakan kami. Sekali lagi terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budir atas penutupnya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat pelaksanaan potensi Bapak atau Ibu sekalian. Saya Rahman Gunawan undur diri mewakili seluruh tim Direktorat PPSI ASN yang bertugas. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pada acara hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.